Coba teman-teman bayangkan, ya visualisasikan ketika di 2029 teman-teman ngeliat di kertas suara ada nama Gibran Rakabuming Raka, tetapi dia bukan pilihan nomor 2, bukan wapres. Pilihannya adalah nomor 1, calon presiden. Coba bayangkan, visualisasikan teman-teman. Oke, mungkin banyak orang skeptis tentang apa yang saya katakan hari ini. Mungkin teman-teman mencemooh apa yang saya katakan hari ini. Dan banyak yang bilang itu sesuatu yang tidak mungkin, Bang. Nggak mungkin itu. Masih bau kencur lah. Masih muda dia. Gitu ya. Banyak ya yang kontra terhadap pemikiran saya ketika saya bicara Gibran ada di surat suara tahun 2029. Oke, terserah. Siapapun yang mengkonter, siapapun yang skeptis, siapapun yang menolak, saya nggak peduli itu. Karena saya bicara fakta. Teman-teman bicara mengenai asumsi. Ya, saya memiliki fakta-fakta ya, yang akan saya ceritakan ya, bahwa Gibran Rakabuming Raka sedang bergerak dalam sunyi. Bergerak dalam sunyi. Pelan-pelan ya. Oke, jadi saya akan bongkar fakta-fakta Gibran Rakabuming Raka ya dalam mempersiapkan dirinya menuju 2029. Jadi tolong subscribe saya, like, share sebanyak-banyaknya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98 ya. Jadi ini memang penting ya, hari ini saya akan membahas. Saya udah bicara 2029 nih pembahasannya. Walaupun mungkin menurut orang-orang masih tabu, tapi saya perlu untuk membahasnya. Kadang ketika saya ingin membahas ini ada kontroversi juga di hati saya gitu. Apakah ini perlu dibahas atau tidak? Karena kalau saya nanti bahas, lawan-lawan politiknya Mas Gibran akan tahu strateginya. Tapi kalau saya tidak bahas, ya tidak bahas, saya tidak mempercepat mewujudkan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran. Itu bertentangan sama diri saya gitu ya. Tetapi nggak apa-apa lah, saya akan menjelaskannya. Saya buat video ini, sudah pemikiran yang cukup lumayan panjang, nggak apa-apa gitu ya. Ini menurut analisis saya pribadi, disclaimer ya, menurut keyakinan saya gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan bahwa Mas Gibran atau Gibran Rakabuming Raka sedang bekerja dalam senyap ya, menuju 2029 ya. Itu yang pertama, fakta yang pertama yang saya pelajari ketika Oktober pelantikan ya 2024 Presiden Wapres. Teman-teman lihat nggak? Mas Gibran sudah berapa kali belusukan? Dia belusukan ke program MBG, ke sekolah-sekolah, ya, dari kota sampai desa dia lakukan. Teman-teman, kira-kira ada nggak tokoh-tokoh politik kalau kita sandingkan ya apple to apple ya jumlah belusukannya ya dalam 1 tahun terakhir ini yang lebih banyak dari Gibran? Ada nggak? Nggak ada, itu fakta. Dan Mas Gibran melakukan belusukan ke sekolah-sekolahan, program MBG dia lihat. Dan yang paling penting, satu hal yang menurut saya ini adalah menjadi gebrakan Mas Gibran, tujuan Mas Gibran untuk apa? Menguatkan powernya ke depan. Ya, jadi gini, Mas Gibran masuk ya ke sekolah-sekolah di mana di situ ada siswa-siswi ya, yang ini adalah sebagai konstituen ke depan, calon konstituen ke depan. Apalagi dia belusukannya ke SMA ya. Nah, kita tahu anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha ya,
sekarang ada Alpha lagi, bukan Gen Z lagi, Alpha. Itu mereka orang-orang yang apolitik, orang yang skeptis terhadap politik, dan dia nggak mau tahu. Yang dia tahu ketika dia ditemui oleh tokoh politik, dia mengenal ya itu, apalagi didatangi oleh seorang wapres, orang nomor 2, datang ke sekolahan menemukan mereka, nancep kepikiran bawah sadar mereka tentang Gibran. Coba bayangkan berapa sekolah yang sudah dibelusukin sama si Mas Gibran. Ketika nanti 2029, anak-anak SMA itu akan menjadi pemilih. Ya, itu jangan dianggap sepele masalah belusukan ini. Kalau teman-teman di sini ada yang menyepelekan mengenai konsep belusukan itu saat ini sudah tidak mumpuni, berarti teman-teman ya meniadakan sejarah atau malas belajar sejarah. Karena sejarah, ya fakta sejarah yang membuktikan Pak Jokowi, bapaknya Mas Gibran, sukses karena belusukan, jadi karena belusukan. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh lawan-lawan politik Mas Gibran. Ya, Mas Gibran ke IKN, ke Papua, kemana-mana, ya. Itu membuat, kalau kita bicara bisnis, adalah investasi dia untuk di 2029. Siapa yang bisa mengejar itu tokoh politik gaya belusukannya? Itu fakta. Nah, yang kedua, fakta kedua, ya, mengapa saya berpikir Mas Gibran sedang mempersiapkan dia menuju 2029 adalah apa? Dia terus mendorong yang namanya artificial intelligence masuk ke dalam kurikulum sekolah. Dia dorong terus, walaupun dicemooh, wah coding AI ya dikata-katain sama orang, tetapi semua orang tanpa disadari akan mengingat ketika bicara AI, mengingat Gibran, karena dialah satu-satunya tokoh politik yang konsen terhadap AI. Yang kita tahu AI itu, ya, mau nggak mau kita semua akan bertemu, cepat atau lambat, ya, walaupun sekarang mungkin Anda bisa menghindarinya, ya, tapi ini sedang dalam proses. AI itu seperti internet, waktu ketika dia muncul pertama kali, kita nggak peduli, ternyata akhirnya kita tetap aja menggunakan internet, benar nggak? Nah, AI itu sama juga seperti cryptocurrency. Ketika orang-orang mencemooh apa itu cryptocurrency, ya akhirnya Indonesia telat, akhirnya cuma jadi market lagi. Nah, AI sedang berproses dan teknologinya semakin maju, teknologinya semakin berkembang. Bayangkan kecerdasan buatan sekarang, ya, OpenAI sudah membuat kecerdasan buatan yang menciptakan kecerdasan buatan lagi, dan kecerdasan buatan yang dibuat itu akan menciptakan kecerdasan buatan lagi, dan itu akan menjadi super pinter, dan dia bisa mengerjakan hal-hal yang ya manusia bisa kerjakan, administrasi, desain grafis, ya, drafter, marketing. Fakta, kita belum merasakan, tapi dalam waktu cepat akan merasakan. Dan Gibran main di sektor sana yang sepi orang-orang melakukannya, tetapi akan booming ketika di 2028. Menurut saya 2028 akan booming yang namanya AI. Sekarang aja kita bisa lihat ChatGPT, Grok, dan lain-lain. Oke, iya, kita lanjut ya. Ini ke fakta ketiga ya. Gibran sedang mempersiapkan dirinya dengan cara apa? Ya, di fakta ketiga ya. Gibran mendorong rancangan undang-undang perampasan aset. Teman-teman tahu undang-undang perampasan aset, ya? Kita semua udah jenuh dengan old style, gaya-gaya politik orang-orang tua ini yang mesti diregenerasi, ya kan? Korup, ya kan? Cuma mencari kepentingan pribadi, kekayaan. Kita lihatlah, ya, ASN ya kan, para birokrat kita maling semua, kita tahu semua. Dan Gibran mengambil di segmen di sana, dan ketika dia konsisten terus mendorong
sebagai garda terdepan rancangan undang-undang perampasan aset. Ya, di benak orang-orang nanti sampai 2029 Gibran adalah orang yang serius, orang yang memang benar-benar mewujudkan ya, mewujudkan memiskinkan koruptor ya. Karena saat ini jalannya sunyi. Emang partai berani? Pak Prabowo aja saya hitung baru 2 kali selama dia memimpin ya mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya hitung sekali, 2 kali ketika pidato, jadi 2 kali. Mas Gibran begitu ngomong dibikin sama dia sebuah konten yang panjang yang mendetail ya, sampai mengatakan segera harus dimiskinkan. Nggak ada kata-kata Pak Prabowo seperti itu tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Itu 3 poin ya, 3 fakta-fakta itu saja menurut saya sudah akan membuat Mas Gibran menjadi minimal tetap menjadi wapres. Minimal. Tetapi jangan lihat sekarang umur 38 tahun. Ketika 2029, 42 tahun. Ya. Dan kehebatan Mas Gibran adalah sampai saat ini saya melihat dia selalu menghindari konflik-konflik yang tidak penting. Konflik-konflik yang tidak penting yang bisa membesar, dia selalu menghindari. Dihina, dikata-katain, tetap tenang, kalem, slow. Ya, dia fokus. Bahkan ketika Pak Jokowi berkata, ya, Prabowo Gibran 2 periode, apa jawabannya Gibran ketika ditanya wartawan? Dia bilang dia tidak mikirin itu, dia fokus terhadap kerja-kerja dan fokus untuk membantu Presiden Prabowo. Padahal bapaknya udah teriak. Mas Gibran statementnya tetap fokus dengan apa yang sekarang dia tuju, gitu ya. Artinya Gibran sedang melakukan persiapan.